suami belum tentu dia bisa menyusui. Ya kan? Terus suami juga belum tentu bisa nyuci piring sambil gendong anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Sye di sini dalam acara Mahmud Berbicara. Nah, kali ini Mama Sye ngajakin teman-teman Mama Sye yang juga ibu rumah tangga juga dan punya pekerjaan masing-masing di luar itu sambil arisan, sambil ngobrol. Yeay. Nah, aku mau nanya-nanya nih. Yang pertama nanya sama Wak gengnya dulu kali guys ya. Wak gengnya. Jadi Mami Titi ini manajer kita. Nah, sebagai ibu rumah tangga nih, Mami Titi tuh punya 3 anak ya. Punya kesibukan pekerjaan masing-masing juga nih, semuanya dulu ya. Tapi Mami Titi yang jawab. Gimana cara membagi waktu menjadi ibu rumah tangga tapi bisa endorse juga bekerja di luar, terus tapi rumahnya tetap terkerjakan dengan baik gitu loh. Aku jawab ya. Jawab. Yang penting itu kan kita urusan rumah dulu. Bener nggak? Kalian juga kan pasti yang penting tuh anak-anak dulu, suami dulu, bagian rumah dulu, baru kayak kita ini kan kumpul-kumpul kayak cuman untuk sekedar me time lah, me time-nya para ibu-ibu kan, sekalian kita juga bertukar pikiran. Nah kalau aku kalau misalkan kayak gini kumpul-kumpul, anak kan aku titip dulu nih sama suami ataupun sama orang tua aku. Nanti aku kan kita juga nggak tiap hari kan keluar. Nah terus udah kayak gitu, tapi tadi sebelum aku pergi aku udah beberes dulu, udah siapin anak makan dulu, udah siapin semuanya anak, jadi baru bisa keluar gitu. Keren sih. Tadi ceritanya pas sebelum kesini mobilnya mogok dulu loh. Hebat banget loh. Dari metro loh. Dari metro mogok terus bisa sendiri benerin. Luar biasa. Tapi kalau main maminya di sini ada yang nangis, ada yang nangis. Mami itu jawabannya bener banget. Ngapain nih seorang mobilnya mogok kok gitu kan? Tadi aku kirim kan tangannya hitam-hitam. Iya, tangannya hitam-hitam di grup tuh. Luar biasa. Jadi yang dilihat tuh jangan cakep-cakepnya aja say gitu ya. Lihat atau kan kayak di belakang. itu mami enak banget sih kemana-mana hahi padahal sebulan sekali. Iya kan targetnya sebulan sekali. Emang kita tuh sebagai ibu, tadi aku meremehkan kayak aduh me time itu cuman buat ibu-ibu yang punya pembantu, punya baby sister banyak, ataupun yang punya uang pasti kan mikirnya. Ternyata enggak, kita kayak cuma kumpul-kumpul kayak gini udah termasuk me time tuh. Yang penting kan terlepas dari urusan rumah, urusan apa ya, bukannya kita tidak bertanggung jawab ya. Cuman itu tadi sebelum pergi harus tanggung jawab ke rumah dulu, baru kita bisa kumpul-kumpul gitu. Mungkin bestie lain yang mau nambahin? Mama Dita. Bisa sih lebih kan dia walaupun dia punya 1 anak gitu kan, dia tuh emang nggak fokus full time ya, tapi masih bisa dia kemana-mana gitu. Nah iya sama sih kayak Mami Titi, pokoknya intinya utamain dulu anak. Yang penting anak tuh aman, terus ada yang jagain, terus dia nyaman, baru kita juga di sini tuh tenang. Bener-bener. Nih kalau Bunda kan seorang dokter. Tiap hari keluar rumah, anak-anak gimana Bun? Kalau aku karena memang aku punya support system sih di rumah, ada anu sama mama papa aku gitu, emang yang bantuin banget. Terus ada adik-adik aku juga ngebantuin di rumah, sama suami juga emang kayak yang Mami Titi tadi berbagi jam pergi kayak Mama Dit. Kalau misalnya aku mau pergi jam segini itu suamiku prakteknya dimajuin atau dimundurin, jadi dia ada di rumah. Karena kan kita nggak tiap hari ya Bu. Iya. Kan sebenarnya nggak tiap hari, dan ini juga mempengaruhi ke psikologis. Bapak ya, biarkanlah mami-maminya tuh main-main gitu. Sebulan sekali itu udah Karena pasti harus. iya, karena ini tuh bikin fresh banget. Pokoknya abis selesai dari kumpul tuh pasti ngerasa tuh fresh, happy. Coba nanti ditanya ya sama bapaknya ya. Rasa nggak kalau misalkan ibunya keluar abis keluar terus langsung Karena kalau mau rumah tangga yang harmonis, ibunya bahagia dulu ya. Oke, nah keluarga bahagia 2-3 dilahirkan dari ibu yang bahagia. 2-3 jam refreshing yang nggak setiap hari ini, cuma sebulan sekalipun, itu tuh mempengaruhi kita juga dalam menghadapi anak-anak kita di rumah. Jadi nggak Betul. Yang ngomong langsung dokter loh. Iya. Pokoknya bikin waras gitu kan. Iya benar. Lanjut ya, kalau dari pihak suami nih ya, ada nggak sih keluarga kalian tuh yang memang mendukung banget atau sebaliknya?
Nah kalian tuh sebagai ibu rumah tangga tuh gimana gitu nanggepinnya? Atau memang support banget nih, suamiku support banget kok gitu, orang tua juga support banget? Atau ada juga beberapa bukan keluarga aja gitu ya, tapi dari luar juga ada yang nggak support gitu. Dari Anita mungkin kan sibuk ya, selebgram, MUA, ya kan pembisnis, gimana tuh? Kalau suami ini sih alhamdulillah, terutama suami itu emang support banget. Dia ngasih aku kebebasan, kamu mau apa asal kamu happy, tapi inget juga ya waktunya untuk anak-anak. Biasanya tuh gini, aku punya waktu kalau misal aku ngebandingin sama apa ya karyawan-karyawan yang lain gitu, kayak misal kerja seperti karyawan swasta gitu ya, kayak misal mereka tuh bangun jam 8 pagi untuk siap-siap bekerja, terus pulang pun juga sudah sore gitu kan, dan mereka tuh punya me time sama anak-anak tuh di hari Minggu. Sedangkan kalau aku kebalikan, Sabtu Minggu tuh aku malah full kerja dan jadwal. Nah, tapi aku selalu minta waktu, misalnya aku udah ngerasa aku seminggu itu udah full banget nih di luar, aku minta waktu 2 hari untuk me time sama anak-anak. Aku ajak ke hotel untuk staycation, aku ajak berenang mereka, aku ajak ke ke wahana permainan yang gitu-gitu sih. Itu sih untuk ngobatin rasa bersalahnya aku. Terus ditanya anak-anak mau mainan apa, mau di mama beliin Shopee apa gitu. Jadi emang bener-bener sama anak-anak tuh ya harus ngebagi, makanya seimbang. Terus makanya suami aku tuh support gimana caranya, yang penting bagi waktunya bener gitu. Kadang-kadang sih memang ada rasa bersalah tuh dalam arti kata nggak bisa, apalagi sekarang nih lagi daring ya. Lagi daring, sukanya tuh daring tuh kita nggak bisa kepegang. Bener nggak sih, kadang-kadang jam 8 pagi tuh anak daring, sedangkan aku jam 8 udah mau siap-siap nganuin. Aku masak juga kan di rumah, jadi kadang-kadang aku masak dulu, udah belum masak lagi, aku udah persiapan jam 10 udah masuk meeting sama karyawan salon, karyawan after beauty, itu semua sudah aku tutup. Tapi paling enggak anak-anak aku kasih tanggung jawab, kayak misalnya ada asisten aku yang memang basically-nya guru loh, ada kan di UIN ya kalau misalnya di UIN itu ada basically guru, jadi aku kasih asisten aku untuk bantuin dia untuk di daring itu gitu sih paling. Makanya jadi bagi tugas ya. Makanya keluarga support, intinya kita bebenahnya yang bener dulu, ya kan, bener kan ya. Bebenahnya bener dulu, di menjalankan tugas sebagai istri dulu, ya kan, kewajiban sebagai istri. Maka pekerjaan di luar pun kita kerjakan dengan benar juga. Makanya bakalan supportnya sih. Alhamdulillah sih selama ini ya supportnya tuh 100% sih. Kelihatan ya dari yang pas reopening salon kan, Papa Danda kan ini banget ya, support banget. Terus kalau Mami Amoy? Kalau aku kebetulan kan kalau usaha di rumah, jadi ya anak juga bisa ke-handle, dan ada mbak dan orang tua. Kalau misalnya pergi-pergi gini udah titipin aja gitu kan ke orang tua. Nah aku kesini gitu. Kalau mungkin yang lagi hamil ini, apalagi Ibun juga kan suka disupport kemana-mana sama suami ya, disuapin lagi kalau di Instastory. Sebelum tidur disuapin. Kayaknya kebalik ya, Maula itu bukan anak kecil ya, ini yang anak kecil ya. Maulanya mandiri. Kalau aku sih pribadi emang keluarga support banget. Bahkan kayak kalau aku ada job di Jakarta, itu pasti ada rundingan dulu. Misalnya biasanya kalau di aku tuh mertua aku yang datang. Jadi mertua aku terbangin dari Jakarta, aku yang terbang ke Jakarta. Jadi benar-benar keluarga tuh benar-benar sesupport itu. Dan kalau kayak cara irisan gini, aku juga udah sempet bilang juga beberapa kali jangan pagi, karena pagi kita ngurus anak-anak dulu. Kita tuh nggak bisa kalau misalkan kalau pagi tuh nggak bisa, bisanya ya siang menjelang sore atau sore gitu. Jadi pagi kita ngurusin anak dulu, saya jemput anak sekolah, habis zuhur baru kita bisa kayak gini. Makanya tadi kan aku bilang lagi layanin suami dulu. Layaninnya apa nih? Layaninnya apa, Mas? Ya makan. Pokoknya yang penting anak gue udah makan, laki gue udah makan, terus persiapan kalau misalnya laki gue mau pergi, anak gue mau apa segala macam udah beres. Gue siapin ada gitu. Keluarga tuh ke-handle. Makanya itu aja yang intinya bakal disupport 100%. Yang penting itu keluarga dulu. Iya, yang penting itu keluarga dulu, baru terserah kan. Gitu sih. Coba kita tanya Ibu Polwan ini. Nah, jadi ini mungkin ke next pertanyaannya nih, Beb. Kan seorang polisi wanita nih ya, tapi juga ibu rumah tangga yang ngurus rumah tangga, terus ngatur waktunya tuh gimana? Selebgram juga gitu. Bingung nggak? Banyak banget kerjaannya. Alhamdulillah ya Beb. Kalau aku emang ya seorang polisi wanita kan emang dituntut untuk lebih kuat dari perempuan-perempuan lainnya gitu. Di kantor jadi seorang polwan ya kan. Di kantor jadi seorang polwan, tapi di rumah balik lagi jadi sosok ibu rumah tangga gitu. Jadi kalau misalnya di kantor sebisa mungkin aku usahain
semua tugas-tugas kantor tuh harus selesai tepat pada waktunya gitu. Jadi ketika pulang emang full jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi nggak mikirin kantor lagi, nggak mikirin urusan kerjaan lagi. Kecuali kalau misalnya ada pengamanan yang polwan emang dituntut harus hadir. Kalau itu juga ya aku titipin aja ke suamiku, ada mbaknya juga. Jadi gitu. Ya benar-benar dibagi juga, jadi tahu posisi di saat kerja jadi polwan, tahu posisi ketika kita di rumah menjadi seorang ibu. Sama kok nyuapin juga, ya kan? Masakin juga. Sebenarnya Kita juga bete. Kalau misalnya udah pulang, kesel ngeliat anak rumah berantakan, terus anak disuapin nggak mau, bete kan? Nah, kesel juga. Nah, ini salah satunya bikin kita nggak bete. Kita. Jadi sebenarnya ya, mamams itu nggak egois kok kalau untuk keluar rumah untuk sekedar kayak canda, arisan, atau mau yang mendekatkan diri ke agama bisa ikut kajian. Itu tuh boleh banget tuh, healingnya versinya beda-beda. Ya makanya aku bilang kan, kita itu minimal butuh sebulan itu minimal sekali lah me time bener-bener yang sendiri atau melakukan hobi sendiri, minimal cuman mandi dengan tenang. Iya kan? Bener nggak? Kalian kan kalau mandi harus buru-buru, aduh anak gua nangis nggak nih? Makan harus tunggu kayak kalau aku tuh nyuapin anak tuh barengan nih, ramean langsung makan. Karena kalau misalnya mau sendiri-sendiri kan nggak bisa dua tiga mau suapin satu-satu kan kayaknya belum akunya yang makan, jadi langsung aja barengan gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak udah tidur baru me time kan, makan sendiri. Nah iya itu bener banget tuh. Kita tuh suka banget malam-malam tuh masih pada melek. Nonton drakor malam biru. Kalau kata lo kan polwan itu adalah wanita-wanita apa? Wanita yang paling kuat di antara wanita lain. Dituntut. Boleh direkrut. Tambahan ya, Bengkel soalnya bisa. dia udah didikan di rumah kayaknya. TNI. Oh iya, tentara ya. Bengkel bisa, semua bisa kan. lengkap pokoknya ya. Orang kalau kita lagi chat aja nih, tahu-tahu dia moting lagi beres-beres rumah gitu, berantakan. Jadi sama aja guys. Lagi Mami yang lainnya juga karena begitu. aku full mami tanpa ART ataupun Luar suster. biasa. Jadi buat kalian Kita lagi sogok. Oh iya. Jadi buat kalian kalau misalkan di rumahnya tuh nggak ada pembantu, nggak ada yang support, nggak ada apa, jangan sedih. Aku juga Kamu siap datang. Maksudnya kalian nggak sendiri. datang. Iya, kalian nggak sendiri. Aku ada gitu dan aku aja bisa ya kan. Kalian mau Iya, bantuin. Jangan lupa di balik hari ini hai gosokannya pasti Oh, numpuk. iya. Gosokannya pasti Cucian, numpuk. Bun. Cucian dulu. Mau hujan udah diangkatin belum? Telepon dulu ya. Nah terus ini juga nih kan teman-teman ini rata-rata kan influencer ya, selebgram, suka di endorse gitu-gitu ya. Kan kadang memang terutama latar belakang kita itu masih awam-awam yang belum tahu nih, keluarga ya terutama ya. Mami Nesha nih kan dia benar-benar ibu rumah tangga full time. Padahal dia ada job site-nya itu sebagai selebgram dan itu nggak semua orang paham. Itu gimana menghadapi? Ada nggak kayak ih kamu kok nggak ngurusin anak, atau maksudnya bukan ngurusin anak, kok kamu nggak ada kegiatan lain sih gitu? Padahal kamu juga banyak loh aktif endorse macam itu kan pekerjaan. Biasa kan sebenarnya. orang julid ya, Pe. Iya itu pernah nggak nih? Ngomong. kayak Tapi begini? kalau aku pribadi itu tipenya yang nggak memaksakan. Jadi setiap orang tuh memang punya prioritas masing-masing. Kalau aku prioritas sekarang ini karena anakku masih balita, itu benar-benar ke anak. Jadi aku kalau misalnya cocok baru aku ambil, tapi kalau enggak aku minta maaf untuk nggak bisa bantu dulu gitu. Karena aku benar-benar nggak mau maksain gitu, takutnya akunya malah nggak nyaman, anakku nggak nyaman gitu. Jadi semuanya tuh nggak aku paksain. Jadi lebih gitu. fokus ke anak. Fokusnya tuh tetap ke anak untuk sekarang ya, karena memang cita-cita aku dari sebelum hamil itu memang benar-benar pokoknya aku harus pegang anakku sendiri, aku harus fokus dulu ke anak gitu. Seenggaknya dia udah bisa mandiri sedikit mandiri gitu. Kalau aku memang orangnya nggak memaksakan gitu loh kalau aku pribadi. Kalau sempat ya oke. Iya, kalau misalnya waktunya cocok nih, atau bisa sama Bawa anak aku nih, ya gitu sih. Ibarat kerja barengan Iya, ya, Ben. kerja bareng. Misalnya kita di-invite sama playland gitu. Nah itu aku ambil Boleh. gitu-gitu. Baby show, Muspa di Baby show Beauty. gitu ya. Iya. Ya bener kayak gitu deh. Tapi ini nggak sih, pernah nggak sih ngerasa kayak kangen gitu ya? Dulu kan suka aktif foto-foto katalog Benar, gitu ya. Ada benar. nggak rasa-rasa kangen masa muda? Ih dulu seru ya waktu masih belum punya anak ini. Sekarang gimana tuh? Kalau kangen tuh pasti sih, karena waktu itu kan emang bener-bener
itu kerjaan kita setiap hari ya. Tapi aku ganti kangen itu sama bersyukur gitu loh. Jadi kayak ini tuh rezeki yang luar biasa yang nggak aku bisa, nggak ada tandingannya kan. Kegiatan yang benar. Jadi ibu itu bener-bener lebih dari itu gitu loh. Toh aku udah puas gitu kan, dan menurut aku tuh sekarang tuh cukup aja tuh, alhamdulillah gitu loh. Jadi ya gitu tadi, pokoknya kegiatan yang mahal yang menghasilkan pahala. Iya. Makanya surga di telapak kaki ibu ya. Iya, benar. Karena ibu tuh semuanya bisa. benar. Masya Allah. Ayah belum tentu bisa menjadi ibu, tapi ibu juga bisa menjadi ayah. Ayah jangan tersindir ya. Tersindir ya. Tapi jarang kan, emang bener kan? Bener sih. Apa kita bisa, kayak aku tadi aja bisa ngangkatin mobil kan. Tapi kalau misalkan suami belum tentu dia bisa menyusui. Ya kan? Terus suami juga belum tentu bisa nyuci piring sambil gendong anak. Gue nyuci piring sambil gendong anak. Multitasking. Iya kan? Bisa nyuci, bisa masak, Iya. bisa gendong anak, Sambil gendong gue. Kita juga pernah ngerasain sih masak, anak buat gendong, ya kan? Udah gitu dipin mesin cuci. Terus masih bisa ngapa-ngapain lagi, hebat banget sih memang. Masih bisa balas grup. Masih bisa ini ya. Iya. Nah, biasanya nih kendala atau persoalan apa yang dihadapi saat menjadi wanita karir dan juga ibu rumah tangga? Bagaimana cara menghadapi persoalan itu gitu? Ada nggak kendala-kendalanya gitu? Wanita karir terus sambil ngurusin rumah tangga tuh. Moodnya nggak sih? Mood lebih ke mood nggak sih persoalan Kadang-kadang itu? suka terbawa ya kali. Mungkin lagi hamil kan? Gimana tuh? Kalau aku sih bingung juga. Ngapain apa tuh persoalannya? Kalau aku sih aku setuju. Misalnya mood itu jadi salah satu masalah ya. Iya, jadi Jadi masalah. satu masalah. Balik lagi maksud aku karena ya itu tadi mungkin ada beberapa di antara kita yang misalnya benar-benar tidak ada yang nemenin ya di rumah. Jadi kalau aku pribadi biasanya kalau mengalami situasi seperti itu, benar kata Mami Titi, aku tuh biasanya minta waktu mungkin 5 menit buat mandi sendiri. Bener-bener mandi sendiri. Terus diri dulu. terus misalnya HP kita jauhin dulu sebentar, bener-bener bukan kita ansos ya, cuma kita beneran kabur dulu setelah kita enak, bahkan moodnya balik tuh. Jadi ke anak juga oke, terus habis itu kita bisa ngerjain kerjaan. Persoalan yang paling ini sih, yang paling sering terjadi yaitu ya kayak apa sih Pikiran. tadi kata Bunda, Banyak kali mental ya. nggak sih, mental healthy gitu ya Bun ya. Itu Psikologisnya sih jadi ya. Apa nih pertanyaannya? Iya tadi. Persoalan gimana ya paling di rumah gitu. Kalau aku pribadi sih selama ini sejauh ini karena support system itu yang paling penting juga sih. Nah, iya. Jadi kita nggak boleh merasa kita sendiri yang kayak tersakiti di rumah, kayak kita sendiri yang capek di rumah. Padahal sebenarnya suami kita juga tuh lebih capek di luar sana kita Bener, jadi ingat Nah, suami. jangan berpikir seperti itu, Sampai kita rumah jadi jadi ini ya, Bro. bersyukur. Terus jadi kita nggak nganggap gue nih capek sendiri di Iya, rumah, benar. kita kayak gitu. Terus support system itu yang paling penting sih, support system dulu di rumah. Terus ditambah lagi kalau kita masih punya orang tua yang sehat yang nemenin kita dan deket, nggak lagi kita bukan anak rantau yang memang orang tua tuh deket kita, itu tuh nambah banget memperkuat support system kita karena ada yang nemenin anak-anak kita, ada yang mengawasi setidaknya tuh kan kalau dilepas sendiri sama mbak-mbaknya itu nggak mungkin Pasti nggak berani banget. kadang kan. Mana sering baca review-review yang seperti itu. Iya, benar. Tapi kalau ada orang tua kita, setidaknya kita ada yang nemenin anak-anak kita, itu tuh ngebantu kita banget untuk fokus saat kita lagi di luar, lagi bekerja di luar. Intinya kerjasama sih ya. Kerjasama. Kerjasama di rumah sih. Nah, sedangkan memang kalau kayak aku memang karena tetap harus kerja, tetap harus berkarir, tetap harus praktek juga nggak mungkin karena kan kalau libur terus-menerus juga ada beberapa jadwal pasien yang nggak mungkin bisa diundur-undur ya, jadi bertanggung jawab di profesi yang aku miliki, jadi aku mau nggak mau tetap harus keluar rumah, harus kerja, tapi itu tadi aku paling batasin jadwalnya sehingga cuma sebentar ninggalin anak, nggak bisa juga lama-lama kayak kangen gitu loh sama anak di rumah. Itu udah biasa Nah, ya deket. tadi kan ngobrolin tadi titipin sama mbak-mbaknya nih, babysitter gitu-gitu kan pernah ngeliat yang kemarin-kemarin lagi viral tuh guys, yang ada babysitternya nampolin anaknya gitu-gitu ya. Nah, kalian ada tips nggak sih ngeliat kejadian seperti itu? Gimana kalau anak itu biar kita percaya ditinggalin sama mbaknya, biar mbaknya beneran sayang gitu ya, bukan cuman pura-pura doang gitu. Tips yang pertama, Boleh. Aku jawab boleh nggak? Boleh. Jadi gara-gara si viral kemarin itu di rumah itu ada satu CCTV, sekarang ada 3. Iya, sama gue juga. jadi intinya kalau menurut aku sih tips dari aku
jangan 100% Percaya. 100% menyerahkan semua kerjaan kita yang memang tugas kita sebagai ibu sama si mbak, karena akan beda rasa kasih sayang kita sebagai ibu kandungnya sama mbaknya. Karena kalau kita limpahkan semua tugas, ya beberes, ya ngawasin, ya masak, dia juga bisa mengalami kacau, sehingga anak kita yang jadi korban. Kita yang sebagai ibu suka emosi, apalagi orang lain. Kita aja yang melahirkan dan menyusuinya, kalau kita mentalnya lagi down banget, kita bisa menyakiti anak kita secara tidak sengaja dengan verbal, dari bahasa maupun dari fisik ya. Apalagi orang lain yang tidak ada hubungan darah sama anak kita. Jadi nggak boleh percaya dan nggak boleh menyerahkan semua tugas sama mbak-mbak ini. Jadi memang kita tuh harus memanusiakan juga mbaknya gitu ya. Kalau memanusiakan sih pasti pasti. Tapi kadang tergantung pribadi orangnya juga kan. Jadi ini kita buat Mom Titi juga ya, karena emang Mom Titi itu kan anti banget sama babysitter ya kan. Jadi kalau aku kan emang dari awal dari anak pertama udah pakai babysitter gitu. Sebenarnya yang aku selalu tanemin ke anak-anak aku tuh bukan ke babysitternya, tapi lebih ke anak-anaknya. Jadi kalau misalnya anak aku kan setelah kan kalau aku pakai babysitter berarti kan otomatis anak-anakku udah mulai mengerti toh. Jadi aku selalu ngomong sama anak-anakku, kalau misalnya mbak-mbaknya melakukan kekasaran atau apapun, langsung ngomong ke mama. Nanti mama nggak marah kok sama kakak, ataupun jangan takut, mama yang ngadepin. Gitu. Udah ngerti ya, Beb? Udah, aku selalu banget, Beb. Pernah nggak sih ada? Ada, pernah. Jadi deg-degan nih. Nah, jadi gini, jadi anak Sina, anak yang pertama itu emang anaknya tuh memang aktif gitu. Jadi ngomong tuh padanya. Jadi ketika gue punya babysitter satu, yang pernah satu ini masuk ini, terus dia tuh ngomong, mah, tau nggak sih tadi tuh kakak pas lagi mandi bajunya ditarik gitu. Kan dengernya kayak gitu tuh udah yang Jadi memang posisinya kita tuh udah nggak bisa diam. Jadi gue selalu tunggu besok, hari itu juga dipulangin gitu. Jadi nggak usah nunggu Tegas ya? Iya, jadi anak gue kan biasa kan anak gue tangannya kan kakinya gini mbak gitu kan. Terus kakinya tuh kakinya kakak diginiin toh wah gitu. Jadi emang kita harus nanemin sesuatu pikiran ke anak-anak untuk anak-anak tuh ngomong. Begitupun juga sebagai bekal mereka juga ya. Iya, begitu ke siapapun sih, kayak mbaknya doang, ke orang-orang. Begitu gitu juga kan. edukasi seks, karena emang di rumah tuh nggak cuma papahnya yang cowok ya kan, ada adik iparku, ada teman-temannya, ada pegawai lah segala macam, bahkan supirku juga. Itu aku selalu bilang kalau misal kamu diapa-apain, kamu ini dibuka apa segala macam, bilang sama mama ya, jangan takut dimarahin, mama nggak akan marah, mama akan nolong kamu gitu. Jadi emang bener, dan jangan mau ya kalau digituin. Jadi emang bener anak-anak udah ngerti. Tanamkan juga rasa safety sama anak kalau mengadu ke orang tuanya itu dibela. Jangan sampai ketika dia menyampaikan sesuatu ibunya acuh, oh nggak apa-apa, itu bisa membuat dia besoknya nggak akan Ngadu lagi. Itu bener banget. Jadi anak tuh best friend loh, begitu ya kan, biar dia nyaman sama kita. Mainin TikTok. Iya dia loh, nggak gitu ya. Main TikTok. Bener, pokoknya kita tuh harus jadi best friend dia yang pertama gitu ya. Sebelum dia temu best friend yang sebenarnya kan, dia nyaman dulu sama kita, bestie banget sama kita. Jadi sampai gede pun dia nggak bakal curhat kemana-mana Iya, semoga ibunya itu. Iya benar. Gitu. Tapi kalau aku emang sampai saat ini sama suami emang nggak percaya. Dari awal tuh suami selalu bilang Dari anak 1 sampai 3. iya, jadi udah tahan aja gitu sendiri meskipun capek, suka marah-marah, tapi yang penting itu anak gua. Kalau misalnya nggak untuk megang anak lo, misalnya tuh beberes aja dan pulang pergi gitu. Kalau beberes sih ada, tapi yang itu kan kadang kan orang kalau kita memanusiakan manusia emang iya, cuman kan ya orang juga Karena nggak memanusiakan kita gitu. Agak nggak cocok ya. Banyak Drama. Ini drama banyak banget. bukan yang kamu make, babysitter. iya bukan yang kamu make, cuman itu kayak kemarin nih aku udah dapet, udah cocok nih sama ngegosok rapi yang kan. Aku kan sering cerewet sama ngegosok kan, terus pas dihubungin lagi nggak dateng kan. Sama-sama nih kan kalau lagi ini mau lebaran nih, dilema ART pulang kampung udahnya nggak balik lagi. Iya kan, dramanya itu. Makanya tapi karena itu juga karena aku nggak biasa pakai mbak. Jadi di saat ada mbak ataupun nggak ada mbak, ya aku nggak mengenal drama kayak yang lain-lain kan. Aduh, gue drama banget gak ada ART segala macam gitu kan. Tapi ketika udah temu yang klop, nagih. Iya. Ya kan? Aku banget soalnya. Iya. Gitu kan 2 tahun emang tanpa dia bantuin. Terus ketika ini
nagih juga ya ternyata gitu bisa. Ternyata untuk keluar lagi. Iya, sayangnya aku belum ketemu yang Iya. pas, makanya aku belum ngerasain Iya. ketagihan Ya ini. gimana dia nggak pas, dia nyoba aja dulu. Dia nyari. Sebenarnya Beb pakai ART itu untuk kewarasan kita juga. Iya. sih, Iya benar. Kalau misalnya kayak aku pulang kerja gitu kan, digangguin misalnya Mi mau ini, Mi mau Padahal kita butuh istirahat. di kamar, aku kunci. Beb, kan dia minta kalau misal butuh waktu 5 menit untuk mandi ya. Itu kan ibaratnya kewarasan kita ya. Gue ada satu healing yang bener-bener gue buat gue nyaman adalah gue ikut laki gue kerja di dalam mobil, gue tidur. Jadi satu hari sampai malam lagi. Walaupun malam juga lo ikut. Ikut Beb, itu paling enak banget buat gue istirahat karena posisinya walaupun kita kan bisa capek nih Sabtu Minggu nih ya kan. Gue pulangnya misalnya jam 1 misalnya jam 1 siang. Itu kan otomatis kalau gue tidur di rumah, mama. Oh iya, Udah kita kurang tidur kan. Nah kadang kan tuh misalnya laki gue kan orang besar gitu kan, jadi kan suka pergi jam 3 sore berangkat. Nggak Gue tuh tentu. ikut. Gimana caranya gue tuh istirahat. Jadi sampai laki gue gila kalau gue tidur nggak sudah. Tapi memang beneran. Dikira orang kita ngintilin ya Iya, kan. Tapi padahal itu enak healing banget. dia. Healingnya beda-beda ya. Nah, mungkin nih guys yang terakhir nih ya buat pesan buat teman-teman mams di sana yang juga ibu rumah tangga tapi sambil berkarir nih, atau kasih tips deh biar mereka tetap biar Bisa happy juga produktif. gimana sih atau Ya. bisa produktif juga tuh caranya gimana sih gitu. Mungkin boleh singkat-singkat nih dari teman-teman di sini. Dari mana dulu nih? Dari Ujung. Kalau aku ya tipsnya yaitu tadi pokoknya minimal 1 bulan sekali itu kita me time. Me time. Boleh ke salon atau main sama teman. Pokoknya ada waktu gitu untuk sebulan sekali aja gitu. Yang penting waras dulu ini. Iya, gitu. Nggak full seharian, Nggak perlu udah ngeluarin sebulan duit nggak tuh. kemana-mana. Nggak perlu ngeluarin Itu duit tuh kayak bisa. mandi Udah, doang. yang penting kita ada apa-apa. waktu sendiri buat Iya. hiburin diri kita sendiri. Kalau udah ke-charge lagi kan, udah enak lagi kan ngadepin keluarga juga enak. Iya, karena kalau jalan sama diri sendiri, terus itu tuh kayak lagi ngomong sama diri sendiri. Iya, itu tuh apa ya? Jadi dengerin suara hati, Iya. gitu loh, dengar suara hati kita. Kita tuh sebenarnya butuh itu, gitu loh, butuh itu untuk Kayak kita, apa sih maunya, gue gitu bulan kan. ini kurang apa ya, gue kenapa ya bulan Nah, ini gitu, kan. kayak Oh, gitu. gue kayaknya harus begini deh. Oh, kayaknya kemarin gue terlalu begini gitu kan. Karena aku pernah dengar, jadi kalau misalnya kita tuh sendiri itu justru hati kita tuh lebih didengar sama diri kita sendiri. Jadi kita bisa keluarin gitu-gitu loh. Kayak tadi aku dibilangin sama teman aku, tadi kan aku juga sempat ketemu ya sama dia. Yang penting itu kayak kita memaafkan diri sendiri dulu. Iya, benar. Memaafkan diri sendiri dulu. Terus udah gitu, kalau misalkan kalian mau bantu suami, misalkan nih kayak mau bantu suami, produktif lah di rumah. Sebagai ibu kan harus produktif juga. Nggak harus jualan kayak kita ini, enggak sih. Cuma setidaknya kayak bikin konten apa kan. Masak aja minimal konten masak. Iya, aja. setidaknya tuh produktif loh. Jadi nggak itu aja. Kalian kan suka ngerasa kayak, aku tuh sering dapet DM, nih gimana sih Mi supaya bisa produktif? Mi gimana sih biar bisa produktif gitu? Ya lu harus ngejalaninnya semua itu kan. Maksudnya, jangan cuma nanya doang. Sedangkan kan punya anak ini, ya kamu lihat dong, gua aja bisa. Gua anak 3, kecil-kecil, gua Sebenarnya bisa loh. diri sendiri sih ya, tergantung Iya, diri sendiri. Iya, itu tadi berdamai dengan diri Iya, dulu tergantung kan. kemauan. Untuk melawan itu semua. Sebenarnya kita tuh bukannya nggak bisa, cuma males. Bener banget, mager. Melawan magernya tuh Iya, gimana gitu kan. Ya harus tahu tujuannya apa. Misalnya untuk anak-anak atau misalkan untuk apa, kayak misalnya untuk anak-anak ya udah Harus ya. punya goals ya, Mi. Iya. Karena sebenarnya Punya jadi menjadi tujuan. ibu rumah Ya. tangga itu juga kita masih punya mimpi kan Benar, gitu. Berhenti sampai benar. sini. Jadi kalau kita bilang tuh gimana caranya ngatasin kemageran. Iya. Kadang-kadang gue juga sering banget kalau mager. Mager tuh nomor 1 sih sebenarnya ya kan Beb. Gimana sih? Segininya udah dibilang mager. Paling sukses. Gue mager nih gue. Tapi emang beneran kalau kadang-kadang mager gitu tuh ada gitu. Apalagi kalau ya sukanya gini. Gua setiap Sabtu Minggu itu kerja jam 3 subuh tuh udah mulai bangun gitu kan. Ya enak gitu kan kalau misalnya di rumah kayak sholat terus bisa tidur lagi. Ini enggak kan kita kerja siap-siap, harus cantik, harus nyiapin peralatan yang bakal dibawa, jangan sampai itu namanya kerjaan kan. Tapi di situ kita mikir lagi ketika kita bangun terus nggak mikirin rasa syukur yang nggak semua orang tuh bisa kayak gitu. Iya benar. Bersyukur itu nomor 1. Bener kata Nesa itu bersyukurnya Nesa tuh sekarang aku kerasa banget karena dia sesuatu hal yang memang benar-benar dia rasakan dulu itu lebih besar tuh sekarang daripada dulu.
Walaupun ya Nesa tuh dulu seperti famousnya gimana sih Nesa? Gue ngefans loh. Model. Saya juga ngefans. Maksudnya Nesa tuh kan gantian loh sekarang. Nesa tuh ada masanya. Ada masanya, iya. Model tuh model famous banget, bener-bener model yang bener-bener digandungin di Shopee tuh semua mukanya dia semua, ya kan, bener nggak sih? Nah, tapi dia lebih, aku rasa dia lebih bersyukurnya tuh sekarang, karena memang bener-bener rasa syukur itu memang dia rasain bener-bener buat diri dia sendiri. Karena itu tadi prioritas sama tujuannya udah beda. Iya, benar. Setiap orang itu punya prioritas masing-masing. Iya, beda lagi nih self reward. Itu beda lagi. Kalau misal kita udah pencapaian, misalnya oh ya bulan ini pencapaian gue kerja bisa dapat jadi BA misalnya 2 BA itu gue mau beli ini deh, boleh deh, itu boleh banget. Misalnya kayak Nesa dapat ini nih visit store, misalnya visitnya tuh udah dapat 3 visit. Nesa mau beli apa nih, itu boleh banget, karena itu walaupun dia kerjanya capek, kita harus punya suatu barang yang emang barang ini dihasilkan dari ini gitu. Jadi kelihatan hasilnya. Terima kasih sama diri sendiri. Iya. Mungkin tambahin poin bersyukur kali. Iya. Benar. Bunda, Ibun sama Ya ini. mungkin kalau poin dari bersyukurnya. aku sih untuk yang ibu-ibu yang masih harus struggle bekerja di luar ya Beb, nggak semua orang kayak kita yang bisa banyak di rumah juga, ada yang harus bekerja, harus menjadi tulang punggung keluarga, bukan hanya dari suaminya loh, tapi dari mungkin anak tua, punya orang tua yang masih harus di ini, punya adik yang harus di sekolahin dan lain-lain, itu juga kan harus struggle. Pertama ya poinnya emang harus mensyukuri nggak semua orang dapat pekerjaan itu, nggak semua orang bisa kayak kita yang bekerja. Yang kedua tetap keluarga itu prioritas sih Beb, nomor 1 ya. Jadi kalau seperti yang udah dibahas tadi panjang, bahwa kalau memang kita mau bekerja, jam berapa kita mau kerja, kita siapkan dulu apa yang harus menjadi kebutuhan suami sama anak-anak kita. Kalau kita mau tinggalkan mereka dalam keadaan safety. Kalau ada mbak-mbaknya, setidaknya nggak ada orang tua atau keluarga yang mendampingi, pakai CCTV, tadi bener kan. Terus jangan lupa sibuk-sibuknya kerja, kita telepon ke anak-anak kita ke rumah gitu untuk make sure itu. Jangan pernah lepas tangan 100% pulang malam udah nggak tahu apa yang terjadi sama anak. Sampai rumah dia jangan lagi dibawa kerjaan di luar, masuk ke rumah. Karena kita harus jadi pendengar anak-anak kita ngapain seharian. Ajak anak tuh komunikasi yang nomor 1. Dan pastikan mereka tadi nyaman untuk bercerita sama kita. Itu sih. Jangan lupa bersyukur sih. Iya, bersyukur. Terus satu lagi ya, tanamin dalam diri itu semua ini kan udah jalannya Tuhan ya. Iya benar banget. Ya udah jalan, udah takdirnya Tuhan. Bener banget. Jadi kita ngeluh nih, yang kuat deh. Soalnya aku suka gini nih, aduh gue capek banget sih ya dengan kehetikan aku ya, ngurus anak 3 sendiri, terus jualan, terus udah kayak gitu semuanya kan. Terus aku mikir lagi, oke, Tuhan tuh ngasih gua ini karena gua mampu, ya kan? Kalau misalkan gua nggak mampu, Tuhan nggak mungkin kasih ini. Jadi kita tuh harus berpositif thinking juga. Kalau semua yang kita hadapin, semua yang kita lewatin itu semua udah suratannya dari Tuhan. Benar. Jadi yakin pasti bisa karena memang kita diciptakan untuk jadi orang itu. Iya. Gitu. Kayak awal tuh sempat mikir, kita galau kan, anak deketan umurnya, bener nggak? Ya aku bilang sampai mama itu bilang, Mi kemarin dulu hamil. Si Atara masih kecil kayak mana, karena dia hamil juga kan, anaknya umurnya deket gitu. Terus aku bilang sama mama saya, udah mah kuat, kita bisa karena Tuhan itu udah ngizinin kita untuk punya anak lagi. Aku bilang itu, akhirnya muncul El. Udah stop ya. Abis ini KB ke tempat ayah. Iya, tambahan mungkin nih. Ya kalau aku kan sebagai wanita karir juga ya yang dituntut di luar. Kadang malah lebih banyak waktu aku di luar sih sebenarnya. Makanya kadang banyak orang yang bilang, bersyukur lo itu jadi polwan daripada kita ibu rumah tangga. Hey, gue juga ada sisi pemikiran pengen jadi ibu rumah tangga. Ya setiap hari deket sama anak. Kalau gue cuma jam makan siang cuma video call. Oh iya bang. Kalau lo kan emang ada di sisinya gitu kan. Jadi ya emang paling penting itu adalah bersyukur. Masing-masing ada porsinya. Ya, masing-masing ada porsinya. Iya. Jadi kalau walaupun kita berkarir, kita juga tuh pengen sebenarnya jadi ibu rumah tangga, dan jangan bersedih juga buat yang ibu rumah tangga nggak berkarir, karena kita tuh sama-sama udah ada porsinya masing-masing. Gitu. Seru banget ya obrolan hari ini, karena memang dari sudut pandangnya beda-beda nih ya. Pekerjaannya dokter, ada yang ibu rumah tangga, ada yang usaha, semuanya macam-macam ada, sampai polwan pun kita datangkan langsung. Dari Polres. Dari Polres ya. Dari Polres. Gitu. Nah,
buat teman-teman nih yang mau kebagian hadiah juga, karena alhamdulillah hari ini kita sponsornya banyak banget nih. Buat teman-teman semua nih. Nanti di kolom kali ya kita sebutin juga. Jadi ada dari After Beauty, Beauty. Boleh. Apa aja nih nanti dapatnya? Nanti disebutin di kolom kali ya. Apa itu? Giveaway-nya. Oh, giveaway-nya aku kasih satu pieces PR package itu yang ada isi dua shade yang terbaru yaitu Dusty Blush sama Sunset Sweet. Jadi satu itu bakalan dibagikan yang ikut giveaway. Itu untuk berapa orang kita? Atau berapa orang? Nanti disebutin di bawah aja ya. Biar ini. Terus juga nanti ada paket juga dari Bimi untuk momi biar sedia Bimi terus di rumahnya. Terus juga dari Sendeli yang udah ngasih makan bakal ada voucher juga. Terus ada dari MFT ya. MFT nih ownernya langsung nih yang kita pakai blazer kece ini. Blazer kece banget. Yang mau sama kita ya. Iya, pantengin tuh. Soalnya barangnya cuma satu rare. Itu menerbutkan ya. Blazer. Terus dia terus pakai set blazer, bukan blazer tapi blazer karena dia trik. Terus ada juga produk dari Art Market punya Mami Titi. Terus juga jual jamu biar sehat ya, bisa jadi booster juga. Terus ada Natur Fame nih, ada Natur Fame juga dari Bunda Dokter langsung. Terus juga ada Pure Air, voucher biar bersih rumahnya ya, kasurnya dari tungau, bebas dari tungau. Terus ada dari Baby Cutie juga, itu salon and baby spa juga. Terus yang buat maminya me time ada dari Andita Irianto Salon and Spa. Terus juga ada Jaka Astra Toyota, mobil mungkin? Uang tunai ya, uang cash buat DP mobil. Luar biasa ya. Ulang lagi ya, jadi sponsor kita juga ada dari Bening Klinik Lampung ini pada BA-nya juga nih. Bakal dapat nanti untuk perawatan gratis juga ya. Kita dapat voucher dari situ. Tadi ada After Beauty, thank you so much. Terus untuk Bimi, untuk Sendeli, Art Market, MFT, Natur Fame, terus ada Baby Cutie, ada Jaka Astra Toyota dan Andita Irianto Salon and Spa. My Woodings juga mau sih, mau bikin sofa juga, masya Allah. Luar biasa ya, banyak banget. Tapi ada souvenir gitu loh. Masya Allah. Jadi sharing-sharing kita hari ini juga bakal banyak banget giveaway-nya. Jadi bakal terus-terusan ada, makanya pantengin. Nanti bakal terusan ada nih acaranya nih kalau memang banyak yang suka. Oke. Kita sebelum setiap kumpul-kumpul gini tuh sebelum acara itu swab antigen. Oh iya, udah swab antigen dulu nih. Mengingatkan sekarang masih maraknya virus COVID. Dokter ini selalu mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan. Kita lepas masker ini bukannya ini, tapi karena udah di swab. Insya Allah ya. Dan udah vaksin juga. Ya. Yang belum vaksin bisa ke Polresta juga bisa. Siap. Ya udah kasih. Ini ibu salah satunya. Aku mau booster. Gue juga. Operatornya, jadi boleh kalau mau vaksin yang belum sempet. Ayo sisakan waktu Giveaway-nya vaksin ya. Nanti gampang bisa diatur jadwalnya. Oke, terima kasih semua buat teman-teman aku, bestie-bestie aku yang udah mau hadir hari ini untuk berbagi dan sharing bareng teman-teman Mahmud Berbicara nanti namanya. Jadi bakal ngundang-ngundang Mahmud. Mungkin siap-siap ya satu-satu bakal dipanggil juga untuk sharing nantinya. Terima kasih semuanya. Pokoknya jadilah ibu yang berbahagia ya Mams, karena ibu yang berbahagia dapat mengubah dunia. Setuju? Yang menghubungi kami di sini ya. Jual Buat dia. manajer yang mau tempatnya divisit juga kayak Sendeli. Enak Bisa hubungi kontak enak banget. Aduh. Yang mau kita datengin rame-rame ini bisa kontak di bawah ini, tulis ya nanti ya. Tulis ya. Siap. Oke, thank you guys.